Selamat datang di segmen Cek Fakta Part 9. Ini artinya, kita sudah mengupas lebih dari 50 fakta ataupun hoaks yang beredar di dunia permaruan. Pada part kali ini, kita akan mengupas seputar alergi pada cana maru, cana platinum, cana kaliko, cana albino, sistem filtrasi, cana bengkok, dan lain sebagainya. Simak hingga selesai. Ada yang menyatakan jika alergi gatal yang dialami manusia ketika makan udang, juga bisa menyebabkan gatal pada cana maru yang memakan udang, apalagi ketika cana tersebut sedang terluka. Benarkah seperti itu? Alergi terhadap makanan pada umumnya disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia yang merespons protein yang terkandung dalam makanan tersebut sebagai benda asing dan berpotensi berbahaya bagi tubuh. Tubuh merespons dengan melepaskan zat kimia seperti histamin, yang bisa menyebabkan peradangan dan gatal pada kulit. Sementara itu, ikan seperti cana yang sedang terluka yang memakan udang tidak pasti akan mengalami reaksi alergi yang sama, karena sistem kekebalan tubuh ikan tidak memiliki mekanisme yang sama dengan manusia dalam merespons protein makanan. Meski begitu, ikan tetap dapat mengalami reaksi alergi terhadap jenis makanan tertentu, tergantung pada jenis ikan dan kondisi kesehatannya. Namun, ini adalah reaksi alergi yang spesifik pada ikan dan tidak sama dengan reaksi alergi pada manusia seperti yang disebabkan karena memakan udang. Jadi kesimpulannya, alergi yang terjadi pada manusia ketika makan udang, tidak berlaku pada cana maru luka yang juga memakan udang. Kijing atau keong dapat membantu filtrasi air. Kijing air tawar atau Pillsbury Concha exilis adalah salah satu makhluk yang dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan dari hasil perairan. Kijing ini mendapatkan makanannya dengan cara menyaring air yang mengandung makanan di dalamnya. Jenis kerang ini memang memiliki kemampuan menyaring fitoplankton dan material tersuspensi lainnya. Menurut Eri Setiadi dalam webinar berjudul, Teknologi Resirkulasi dan Biofilter Sistem Terpadu pada Budidaya Air Tawar, kijing atau keong memiliki kemampuan seperti biofilter dengan memakan partikel yang masuk ke dalam tubuhnya dan mengeluarkannya dalam bentuk lebih kecil sehingga lebih mudah diserap secara langsung oleh akar tanaman. Jadi jelas jika kijing dapat membantu sistem filtrasi adalah benar. Benarkah ikan yang memiliki keunikan seperti berwarna platinum adalah bentuk mutasi warna? Proses perubahan kulit ikan menjadi platinum pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi genetik pada ikan tersebut. Mutasi ini terjadi ketika ada perubahan pada urutan asam amino dalam DNA, yang mengakibatkan perubahan pada protein yang dihasilkan dari gen tersebut. Ketika mutasi terjadi pada gen yang mengontrol produksi pigmen pada kulit ikan, maka proses produksi pigmen menjadi terganggu. Pigmen yang biasanya diproduksi oleh sel kulit ikan tidak diproduksi dengan normal, atau bahkan tidak diproduksi sama sekali, yang mengakibatkan warna kulit ikan menjadi berubah. Pada kasus ikan dengan warna platinum, mutasi tersebut mengakibatkan hilangnya pigmen yang biasanya ada pada kulit ikan, yang menghasilkan tampilan putih keperakan pada kulit ataupun sisiknya. Proses mutasi ini dapat terjadi secara alami atau diproduksi secara sengaja melalui proses pemuliaan selektif. Pada proses pemuliaan selektif, ikan dengan mutasi genetik yang menghasilkan warna platinum dipilih dan dikembangbiakkan untuk menghasilkan keturunan dengan warna yang sama. Dalam beberapa kasus, proses pemuliaan selektif ini dapat menghasilkan ikan dengan mutasi genetik tambahan yang menghasilkan warna yang lebih unik dan menarik. Cana bengkok bisa terjadi karena faktor keturunan. Spinal deformity atau deformitas tulang belakang adalah kondisi di mana tulang belakang ikan cana ataupun jenis ikan lainnya mengalami kelainan bentuk dan bengkok yang tidak normal. Kelainan ini bisa memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup ikan, karena dapat mengganggu fungsi organ-organ internal, termasuk organ-organ pernapasan, pencernaan, dan sirkulasi. Selain itu, bentuk tubuh yang tidak normal juga dapat membuat ikan lebih rentan terhadap cedera dan infeksi, serta membuat mereka sulit berenang dan bergerak dengan normal. Spinal deformity pada ikan cana dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu air yang tidak stabil, kualitas air yang buruk, atau paparan bahan kimia tertentu. Namun, kelainan ini juga bisa bersifat genetik dan diturunkan dari induk ikan yang memiliki kelainan serupa.
Beberapa jenis ikan yang dikembangkan melalui pembiakan selektif juga dapat memiliki kelainan tulang belakang yang bengkok karena faktor genetik. Jadi, pernyataan jika cana bengkok bisa terjadi karena faktor keturunan adalah benar. Cahaya berlebihan tidak baik untuk cana albino. Ikan cana menjadi albino ketika terjadi mutasi genetik yang menyebabkan kehilangan pigmen melanin pada kulitnya. Hal ini mengakibatkan ikan cana albino memiliki warna putih atau kuning pucat yang indah, dengan mata yang berwarna merah muda ataupun merah terang. Kondisi albino pada ikan cana terjadi ketika gen yang mengontrol produksi melanin mengalami mutasi atau kelainan. Melanin sendiri adalah pigmen yang bertanggung jawab untuk memberi warna gelap pada kulit, rambut, dan mata pada manusia dan hewan lainnya. Meskipun ikan cana albino terlihat sangat menarik dan unik, ikan ini juga memerlukan perawatan yang lebih hati-hati dan khusus, karena mereka memiliki mata yang sangat sensitif terhadap cahaya dan rentan terhadap penyakit kulit. Selain itu, karena mereka kehilangan pigmen melanin yang bertindak sebagai pelindung alami kulit mereka dari sinar matahari, ikan ini juga lebih rentan terhadap kerusakan kulit akibat sinar UV. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kondisi lingkungan yang tepat dan nutrisi yang seimbang agar ikan cana albino tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Jadi, pernyataan jika cana albino tidak baik jika terpapar cahaya berlebihan adalah benar. Kaliko terjadi pada banyak jenis ikan. Pola warna kaliko pada ikan cana merupakan hasil dari interaksi beberapa gen yang mengontrol produksi pigmen pada tubuh ikan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis pigmen utama pada ikan, yaitu melanin dan xanthofil. Melanin adalah pigmen yang bertanggung jawab atas produksi warna hitam, coklat, ataupun abu-abu pada ikan. Sementara itu, xanthofil adalah pigmen yang menghasilkan warna kuning, oranye, atau merah pada ikan. Pada cana kaliko, terjadi kombinasi dari gen-gen yang mengontrol produksi pigmen melanin dan xanthofil. Pola warna kaliko pada ikan biasanya terdiri dari dasar warna putih atau silver yang dicampur dengan bercak-bercak atau belang-belang berwarna hitam, oranye, merah, atau kuning. Kombinasi gen yang menghasilkan pola warna kaliko pada ikan ini dapat terjadi secara alami dalam populasi ikan tertentu, atau dapat dihasilkan secara sengaja melalui program pembiakan selektif. Selain faktor genetik, faktor lingkungan seperti kecerahan cahaya, kualitas air, dan nutrisi yang cukup juga dapat mempengaruhi intensitas warna dan kecerahan corak warna kaliko pada ikan. Sekali lagi, perlu diingat bahwa pola warna kaliko pada ikan bukanlah suatu jenis ikan yang spesifik, melainkan mengacu pada pola warna atau corak pada tubuh ikan. Oleh karena itu, pola warna kaliko dapat ditemukan pada berbagai jenis ikan. Ini bukan video edukasi, namun hanya sebatas materi diskusi yang kami kutip dari berbagai sumber. Bila Anda memiliki pertanyaan atau pernyataan lain seputar topik kita, berikan di kolom komentar.